Oke, Jis, udah beberapa waktu ini kita belum lagi bahas soal istilah-istilah bisnis nih. Iya, Nah, kita kan mau belajar lagi nih ya ya, soal istilah-istilah bisnis kekinian yang mungkin itu bakal deket banget sama kita nih para pebisnis pelaku usaha kayak ya, gitu ya. betul. Nah, di era modern ini kayak di media sosial kayak gitu ya kan Hmm. ada istilah-istilah yang aku bisa nggak sewa kamu buat promosi, nah gitu ya. Kalau bahasanya itu kalau nggak salah endorse ya. Endorse ya. Nah itu ada penjelasannya nggak sih kayak gitu? Ada. Jadi penggunaan orang terkenal Hmm. untuk mempromosikan bisnis kita. Oke. Ya, di sosial media ya. Itu ada dua jenis tuh. Hmm. Yang pertama endorsement. Oke, endorsement. Kata lengkapnya itu endorsement, tapi kadang orang-orang nyebutnya endorse aja. Ya, endorse aja ya. Ya, misalkan kalau lagi ngobrol nih, misalkan saya bisa mengendorse kamu nggak, misalkan saya bisa mengendorse teman-teman di sini nggak, misalkan bisnis kamu ngendorse artis nggak nih, misalkan Benar, dalam percakapan seperti itu ya. Ya, ya itu kan kadang-kadang suka di UMKM tuh ada aja tuh yang ke artis lokalnya misalnya gitu ya. Nah, secara pengertian endorsement ini adalah kita bayar ke orang terkenal untuk mempromosikan bisnis kita. Oke, bayar nih ya. Ya, kita bayar. Dan bayarnya itu biasanya per pekerjaan. Per pekerjaan. Ya, jadi misalkan kita, Mbak, tolong storyin produk saya dong. Itu kan salah satu kerja gitu. Nanti dibayar per story gitu. Oh, nggak kayak yang gaji bulanan ya? Ya, nggak gaji bulanan. Jadi kayak outsourcing lah, pekerjaan gitu. Oke. Atau misalkan mau diposting aja nih, bisa. Atau misalkan misalkan placement kayak misalkan kita lagi podcast nih, terus mau produk UMKM mau muncul di sini misalkan. Oke. Nah, itu termasuk endorse juga. Itu termasuk endorse ya? Ya, termasuk endorsement gitu. Jadi bentuknya macam-macam. Ada tadi ya, ada paket langsung mempromosikan secara langsung, ada yang bentuknya kita ngirim produk biar dipajang. Misalkan lagi liburan nih si orang terkenalnya ini, terus tiba-tiba ini kita lagi liburan, saya minumnya ini misalkan gitu. Oke, iya. Itu juga termasuk endorse ya. Endorse ya. Nah, itu dibayarnya per kerja gitu. Oke. Dulu kan nggak ada ya. Mungkin teman-teman kalau yang dulu masanya di tahun 2010 ke bawah tuh ya, kita tuh ya yang masih remaja jarang lah. Itu nggak ada tuh yang endorse gitu. Ya, bener. Paling ya iklan di TV ya kita tahu ya. Di TV yang kita tahu. Terus dulu tuh sosial media tuh bukan untuk nyari duit dulu tuh. Bener. Ya, cuman untuk ya kita bersenang-senang aja di sosial media. Ya, hiburan. Gitu. Seusia kita waktu itu SMA gitu ya, muncul dulu ada Friendster ya. Kemudian Facebook tuh yang mulai bisa chattingan. Mulai Facebook. Nah, itu juga pengennya dulu tuh ya terkenal aja sih gitu ya. Ya, tinggal kepikiran untuk ternyata kita bisa mendapat uang. Iya. Brand masuk untuk mengendorse kita gitu. Benar. Ketika terkenal tuh ternyata bisa jadi digunakan orang untuk iklan gitu ya. Nah, ya. Cuman pengen aja terkenal dulu itu kan. Tapi susah. Sekarang juga susah. Kalau sekarang sih ada TikTok, Jis. Kalau TikTok algoritmanya lebih ini ya. Yang lebih random gitu. Lebih adil ya. Iya, lebih adil. Kalau dulu kan benar-benar yang harus usaha banget kayaknya itu ya. Harus effort banget kayaknya. Kalau sekarang kan ya kayak semacam kalau beruntung bisa FYP ya. FYP terus misalkan langsung meledak ya udah. Setidaknya adalah satu kalau beruntung ada yang masuk FYP-nya gitu kan. Tinggal nanti kita maintenance-nya kan. Nah, betul. Gitu. Nah, itu jadi itu pertama endorsement. Nah, ada lagi istilah yang kedua. Istilah yang kedua adalah brand ambassador. Brand ambassador. Nah, kalau brand ambassador ini kontraknya lebih lama nih. Iya, tapi kalau ini istilahnya cukup dulu juga pernah dengar sih ya kalau brand ambassador ya. Kalau brand ambassador ini bisa offline. Bisa offline ya. Bisa offline. Karena si sosoknya ini memang terkenal online dan offline gitu. Jadi kalau bukan terkenal online offline, maksudnya brand ambassador ini memang kita bayar dia sebagai citra utama dari marketing kita. Oh ya, dari produk kita lah ya. Ya, kalau dulu tuh kan kalau saya waktu kecil main bola gitu ya, sepatunya ini adalah yang dipakai oleh Zidane misalkan kayak gitu ya.
Adidas ininya pakai siapa? Ronaldo misalkan gitu ya. Nah, itu. Ronaldo itu sebagai sosok brand ambassador tuh Brand ya. ambassador. Misalkan Ronaldo pakai Adidas. Jadi walaupun dia nggak iklan misalkan, tapi di setiap olahraga, pertandingan, setiap latihan bahkan ya, itu wajib menggunakan sepatunya Adidas. Oke. Udah dikontrak gitu. Dikontrak kamu sepatunya di setiap aktivitas olahraga harus Adidas. Ya, benar. Nah, jadi kalau itu kan jatuhnya offline pun bisa gitu ya. Nggak harus mulu di sosial media gitu. Ya, jadi orang yang nonton ke stadion kan offline tuh ya, Ya. langsung lihat Ronaldo-nya gitu ya. Ya, Dia tuh lihat dari bawah ke atas itu semuanya ada Adidasnya tuh, logo Adidas ya. Nah, gitu. Biasanya gitu kalau ambasador itu jadi citra dari marketing kita gitu. Nah, misalkan produk teman-teman apa nih? Misalkan makanan. Nah, bisa brand ambasadornya adalah orang yang hobi makan. Ya, Tan Boykun misalkan gitu ya. Tan Boykun misalkan. Oke. Atau mau yang lokal juga nggak masalah sih tentunya yang followersnya masih di Oke. sesuai budget ya. Budget UMKM lah ya. Ya, budget UMKM mungkin kita brand ambasadornya followersnya yang masih belasan ribu misalnya. Ya. Nggak masalah. Seleb kota lah ya. Gitu ya. Selebgram di kota gitu ya. Di kota-kota tertentu ya, gitu masih ya. belum nasional. Nah, tapi si orang ini misalkan suka ada acara seminar misalkan. Suka ada acara misalkan apa ya, jumpa pen. Iya. Jadi sosok yang terkenal ini menjadi rujukan kota tersebut. Misalkan di Kerawang ada si A tuh ya. Dia tuh tokoh apa namanya selebgram di makanan kayak gitu ya. Nah, kita orang-orang Kerawang kayak gitu ya, nyari referensi makanan itu lihat dia. Iya, gitu, lihat TikToknya, lihat Instagramnya gitu ya. Di mana nih yang dia makan nih kayak gitu ya. Nah, itu bisa kita jadikan brand ambassador. Misalkan atau misal teman-teman produknya produk kesehatan. Nah, bisa teman-teman brand ambasadorkan orang yang misalkan tubuhnya atletis atau orang yang ada di komunitas lari. Benar. Nah, orang-orang yang kayak gini kan berkomunitas juga otomatis promosi secara offline juga gitu. Nah, terus kalau itu Jis bayarannya gimana tuh? Sama nggak kayak endorsement tadi? Beda nih ya kalau brand ambassador nih. Ya, kalau brand ambassador biasanya bulanan biasanya. Oh, kayak gaji ya? Kayak gaji. Oke. Tapi dia tidak terhitung karyawan gitu. Kayak freelance lepas tapi ada kontraknya gitu. Ya, dia freelance tapi ada kontraknya dan tugasnya cuman untuk itu tadi memajang-majang logo di bajunya misalkan atau mempromosikan langsung juga gitu ya. Pokoknya tentang promosi lah, tentang marketing lah. Ya, karena dia itu sosok yang terkenal, apapun yang dia pakai, apapun yang dia ucapkan itu jadi sorotan gitu ya. Itu. Oke. Yang paling konsisten sih kalau saya lihat sih Ariel sih. Ariel pakai apa tuh? Ariel tuh kaosnya suka green light. Oh dia. Ya. Oh dia. Pasti di mana-mana green light tuh. Oke. Gak tahu brand ambassador atau gak tahu distro punya dia itu. Tapi dia konsisten green light di YouTube-nya, mau di wawancara misalkan infotainment, gosip segala macam itu pasti green light gitu gitunya. Benar. Kalau sih ya ke olahraga sih. Jadi brand olahraga tuh tahu kalau olahraga benar. Bisa juga tuh olahraga. Jadi para atlet pakai logonya ini. Ya. Jadi kadang kita suka pengen beli yang dipakai yang mirip. Ya. Nah, bahkan ada ini yang dijadikan merek ada. Yang dijadikan merek. Contohnya Michael Jordan. Michael Jordan pemain basket. Nama pemain basket ya? Nama pemain basket itu. Michael Jordan menjadi tipe sepatu. Dirancang khusus sepatunya bahkan desain khusus untuk Michael Jordan ini. Jordan ya. Bener. Laku itu. Bener. Ya jadi desain sepatu tertentu yang misalnya desain sepatunya kayak A misalnya kayak gini ya. Itu udah jadi identik ini desain sepatu Michael Jordan ya. Gitu. Brandnya Nike. Tapi tipenya tipe Michael Jordan. Gitu. Kayak gitu, bener-bener. Kan ya Nike kan punya banyak tuh ya tipe-tipe sepatu kayak gitu ya. Ada yang buat main bola, ada yang buat jogging, ada yang buat basket kayak gitu ya. Nah, yang buat basket desainnya kayak gini itu sepatu Michael Jordan. Nah, sampai kayak gitu Nike itu. Nah, itu termasuk ambasador juga. Termasuk ambasador. Jadi kalau itu bahkan dapat royalti tuh. Si
Michael Jordan-nya. Terus menerus ya kalau kayak gitu ya? Ya, terus menerus itu. Soalnya namanya dipakai terus tuh. Iya, selama dan laku lagi. Iya. Si Michael Jordan ini ditambah jagoan ya di main basketnya. Terus penjualan itunya juga laku gitu. Nah, jadi itu ya ada 2 ya, ada endorse, ada brand ambassador. Bener. Nah, itu ya teman-teman ya. Kira-kira teman-teman kalau pelaku UMKM ya kayak kita cocoknya yang mana tuh? Apakah yang endorse apakah yang brand ambassador? Kalau UMKM mungkin bisa dimulai apa ya namanya ya, jangan terlalu yang tinggi-tinggi tuh itunya. Apa namanya, influencernya ya? Ya, yang masih belasan ribu atau masih di bawah 50.000 lah. Si influencernya. Nah, baru nanti kita tanyain aja secara personal DM, bisa nggak nih kita endorse atau bisa nggak brand ambassador misalkan setahun, nyoba dulu setahun nih. Gitu. Ngaruh nggak ke marketing kita? Karena kan setahun itu nggak cuma sekali doang. Gitu. Jadi tiap bulan tuh harus ada laporan. Misalkan dalam kontrak harus melakukan berapa kali promosi misalkan. Ya, misalkan dalam sebulan ada 5 kali misalnya gitu ya. Ya, 5 kali. Terus cara offline-nya berapa kali, online-nya berapa kali. Nah, itu terserah sih kalau perjanjiannya mah ya. Terserah teman-teman aja, misalkan mau 30 hari juga 30 kali misalkan. Jadi sebenarnya apakah nanti bakal ngaruh? Ya mungkin aja gitu ya, karena kalau tepat gitu ya, kita bisnis makanan, endorse-nya ke orang yang terkenal di bidang makanan misalnya. Nah, gitu bener. Itu bisa match, bisa tepat sesuai target pasar kita ya bisa pengaruh banget lah gitu ya. Tapi kalau salah tuh ya bisa-bisa zong gitu. Ya, walaupun yang influencernya udah terkenal banget yang mungkin followersnya hampir 1 juta, tapi beda bidang gitu. Nah, itu kemungkinan gagal juga. Bisa zong ya. Misalkan orangnya yang ini hobi bengkel, tiba-tiba ini makanan endorse-nya gitu kan agak kurang cocok. Bener. Nah, itu ya teman-teman ya, silakan komen-komen di bawah kira-kira teman-teman cocok yang mana tuh, antara endorse atau yang ambassador kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau misalkan pengen ketika endorse orang logonya bagus, nah bisa juga mau teman-teman kalau mau bikin logo itu bisa ke Kebun Desain. Selain logo kita juga bisa desain kemasannya tuh buat pajang-pajang produk ya. Bisa juga desain bannernya, desain gerobaknya, outletnya, video iklan segala macam itu bisa di order di Kebun Desain. Iya. Di nomor yang ada di bawah ini. Bener. Selain itu bisa juga sekalian daftar merek. Terus daftar NIB, seperti perizinan NIB bisa. Terus PRT segala macam itu bisa juga. Masih sama, hubungi langsung aja ke nomor WA. Iya, kayak gitu. Biar nanti yang di endorse-nya misalkan gitu ya, bisa ngomongin, oh ini sudah terdaftar di DJKI dengan bangga gitu ya. Bisa lebih bangga juga ya, besarnya juga ya. Iya, kayak gitu. Jadi dia mengiklankannya itu, ya ini mah brandnya udah terpercaya gitu. Jadi dia juga nggak kesorotnya, wah nanti abal-abal nih, kayak enggak. Dia pede lah gitu, promosiinnya kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.